Sudah terdengar suara saya, cek. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baru 19 mahasiswa yang lain belum hadir di sini ya. Bisa kita mulai ya. Halo TPB 1A, bisa kita mulai kuliah tutorial hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tapi ada beberapa yang belum masuk, Bu. Ya, silakan nanti langsung masuk saja ya. Gunakan email ITERA kan dia bisa langsung masuk ya. Oke, kita mulai aja ya pertemuan hari ini. Kita buka dengan hafal
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya untuk kita semua menjelang sore kuliah tutorial CIDAS ya Kimia Dasar 1. Mudah-mudahan semuanya masih semangat dan mudah-mudahan semuanya sekarang dalam keadaan sehat ya. Mungkin langsung saja ya karena ini sudah pertemuan kita yang kedua ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang isotop, isobar ya. Sampai mana kita minggu lalu? Sampai faktor konversi sudah ya? Sudah belum? Coba saya cari deh. Cindra ada Cindra? Ada, Bu. Ada, iya. Kita kemarin bahas soal sampai mana ya? Gimana, Bu? Hah? Kurang mendengar. Kenapa? Gimana? Cindra suaranya putus-putus. Suara Ibu kurang kedengeran. Oh, kurang kedengaran. Oh iya. Minggu lalu kita sudah bahas soal sampai mana? Minggu lalu udah sampai yang fungsi konversi itu, Bu. Oh, faktor konversi ya. Oh iya, Bu. Iya. Kalau konsep mol-nya udah belum? Kita udah bahas soal tentang mol belum? Tentang Ntar dulu, Bu. Ya. Yang lain juga bisa menjawab kalau ingat minggu lalu sudah membahas sampai mol belum? Izin menjawab, Bu. Kalau konsep mall belum, Bu. Belum ya, ya. Oke ya. Jadi hari ini insya Allah kita mau bahas konsep mall mungkin sedikit lebih cepat karena di kelas utama sepertinya kalian sudah sampai ini ya sampai larutan, lalu sampai bilox ya bilangan oksidasi kemarin barusan dipelajari ya. Mungkin kemarin karena Bu Fida berhalangan ya karena juga jaringan. Jadi kemarin yang mengisi Mas Pak Prio ya. Iya, Bu. Ya, oke. Hari ini kita mulai ya. Jadi kalau untuk yang minggu lalu mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Untuk minggu lalu tidak ada ya pertanyaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke stokiometri walaupun sudah pernah disinggung ya mungkin di minggu pertama. Sekarang kita masuk lagi. Nah, sebenarnya di materi stokiometri ini ya nanti arahannya itu kita mau belajar tentang konsep mol. Ya. Nah, mol itu sendiri kan sudah ya kita bahas, dia adalah satuan dari kimia ya. Jadi nanti kita itu diminta mengkonversi satuan-satuan ke dalam bentuk mol. Ya. Apapun soal kimia itu biasanya dia nanti mintanya ke satuan mol ya untuk soal perhitungan. Nah, kita sekarang pelajari, jadi ada mol ya. Lalu nanti mol itu bisa kita konversi dalam bentuk massa ya. Lalu bisa kita konversi dalam bentuk volume ya. Lalu bisa kita konversi dalam bentuk jumlah partikel ya. Dan juga bisa kita konversi dalam bentuk molaritas. Nah, di sini ini konsep aja ya mungkin di SMA sudah pernah dikasih, tapi ini kita bahas lagi supaya nanti soal-soal ke bawahnya itu ingat. Nah, jadi di sini kalau kita buat bagan gitu ya, nih di sini ketika anak panah yang saya buat itu ke arah massa, maka ketika kita datanya ada mol, kita ditanya massa, maka di sini kalau kita buat lambang massa itu adalah
G misalnya ya, G gini ya. Maka G ketika diketahui mol, mol itu kita lambangkan dengan N gitu ya. Maka massa sama dengan molnya dikalikan dengan AR atau MR. Oke, untuk AR atau MR sudah pada tahu ya. Kalau AR itu sendiri adalah massa atom, Atom relatif. iya, ya. Yang biasanya kalau kita mau tidak diketahui di soal itu bisa kita lihat di sistem periodik unsur. Lalu kalau MR dia sama tapi bukan atom lagi, melainkan molekul ya, massa molekul relatif. Nah, atau dia senyawa ya. Nah, ini rumusnya. Ketika kebalikannya, ketika ditanya mol diketahui massa, maka mol N itu sama dengan massanya si G ya, dibagi dengan AR atau MR. Ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ketika ditanya jumlah partikel ya, jumlah partikel ini kita boleh kasih lambang X gitu ya. Ditanya jumlah partikel diketahui mol, maka X nanti itu sama dengan molnya N dikalikan dengan bilangan Avogadro. L itu adalah bilangan Avogadro yang berapa nilainya sudah dipelajari di hukum dasar kimia. 6,02 kali 10 pangkat 23, Bu. Iya, terima kasih Gusti Ayu dan yang lain sudah menjawab ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Itu untuk jumlah bilangan Avogadro. Dan kebalikannya, ketika kita punya data jumlah partikel ditanya mol, ya sama aja tinggal dipindah ruas kan. Berarti mol nanti jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, sekarang ke volume. Ketika ditanya volume, diketahui mol. Hati-hati, volume dia dibagi menjadi dua. Ada yang STP, ada yang RTP. Apa bedanya? Kalau STP standar temperatur and pressure. Jadi dalam keadaan suhu dan tekanan yang standar, ya. Tekanan standar 1 atm, ya, suhu 25 derajat Celcius. Tapi kalau RTP itu real temperatur and pressure. Jadi suhu dan tekanannya sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, untuk yang di sini kita khusus pelajari untuk yang STP, ya. Jadi volume dalam keadaan STP. Bagaimana mencarinya ketika ditanya volume STP diketahui mol? Bagaimana, ada yang masih ingat? Berarti V gitu ya, V STP itu sama dengan molnya dikalikan dengan ketetapannya. Ketetapannya ketika sekian, maka itu akan berlaku 22,4 liter. Maka di sini dikalikan 22,4 liter. Ya. Dan kebalikannya, ketika ditanya mol, diketahuinya VSTP, maka mol sama dengan TP-nya dibagi dengan 22,4 liter. Ya, mudah-mudahan ini bisa terbaca ya, walaupun dia dempet-dempet. Kalau memperhatikan mudah-mudahan nanti bisa ya. Nah, sekarang ke molaritas sama mol. Molaritas itu lambangnya N besar ya. Kenapa? Karena kalau ada N kecil, ada lagi N kecil itu dia sebagai molaritas. Molaritas. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Kalau molaritas ya, ditanya molaritas, ini anak panahnya ke molaritas. Berarti molaritas itu sama dengan molnya si N dibagi dengan volume dalam satuan liter. Ya, jadi satuan volumenya harus liter. Nah, kalau yang di sini ditanya molnya, diketahui molaritas, ya udah berarti molaritas dikalikan volume dalam satuan liter. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang apa kita bahas? Molaritas sama molaritas bedanya apa? Kalau molaritas, volumenya dalam satuan liter. Kalau molaritas, nanti volume pelarut, ya, nanti ada namanya volume pelarut. Pelarut itu apa ya? Contohnya, pelarut murni itu apa pelarut murni? Air, Bu. Air, Bu. Iya. Oh iya, air. Volume pelarut murninya nanti satuannya bukan liter. Kalau molaritas satuannya liter. Kalau ini satuannya nanti, ini lambangnya P gitu ya, kita buat P. Satuannya adalah gram atau miligram. Gitu. Bedanya hanya di situ.
Nah, sampai sini, adakah pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada ya, karena sebenarnya ini materi yang sudah didapat. Ya, ini kita buat. Nih. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka boleh kita lanjutkan ke soal-soal yang berkaitan dengan stokiometri. Nanti soalnya itu berkaitan dengan semua rumus ini. Nah, kalau di sini paham, maka bisa kita kerjakan. Oke, kita lanjut. Sebentar. Parah ya? Gimana? Sebentar ya, sambil kalian melihat soalnya, kalau bisa dicoba, silakan dicoba sebentar ya. Oke. Kita lihat ya soalnya. Nomor 1 sudah pernah kita bahas belum? Belum ya? Udah belum sih? Ibu lupa di kelas ini. Soalnya Belum, kan Bu. ada kelas yang lain juga. Belum. Apa? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Oke, kita bahas ya. Kalau gitu nomor 1, yaitu kita baca soalnya. Grafit adalah bentuk kristal karbon, ya, yang digunakan dalam pembuatan pensil. Ya, mungkin kalau sekarang jarang gitu, kalau bukan dia jurusan yang menggambar, jarang menggunakan pensil gitu ya. Berapa mol karbon terdapat dalam 115 miligram grafit, ya. Oke, di sini diminta untuk ditulis diagram alur untuk mengerjakan soalnya ya. Oke, nanti kita lihat. Oh, ini saya langsung soal ke nomor 3, sebentar ya. Saya pikir saya itu sudah di nomor 1. Sebentar ya. Mana lagi kursornya? Hilang. Coba kalau kalian lihat soal tadi, ya sudah baca soal tadi, apa aja sih data yang diketahui? Seperti biasa, ketika kita punya soal kimia dalam bentuk soal cerita, pusat perhatian kalian itu adalah pertama angka-angkanya. Kedua, kalau kimia itu erat kaitannya dengan rumus senyawanya. Nah, di situ, di soal tadi, ada data apa aja? Volum, Bu, 315 mg volum. Volume ada 315 miligram. Oke, ada apa lagi? Ini sambil nunggu. Aduh, ini notebook, laptop saya jadi sayang ini. Unsurnya, Bu, yaitu karbon. Unsurnya yaitu karbon. Coba sih saya masih bisa nulis. Nah, ini heat, guys. Oke, bentar ya. Yang lain boleh berpartisipasi dalam kelas ini ya. Sebenarnya bisa saja saya nanti share video kuliah kita hari ini. Tapi kalau kalian mengikuti kuliah ini lalu berpartisipasi itu melatih kalian, ya.
Jadi silakan aja, namanya pendapat itu tidak pernah ada yang salah ya. Hanya pendapat kalau kurang tepat ya kita benarkan sama-sama gitu ya. Tadi ada yang menjawab, siapa yang menjawab? Diketahui volume ada 315. Oke, yang lain sama pendapatnya seperti itu atau belum tahu Bu, saya gitu boleh. Di sini ya. Dia bilangnya di sini ya. Tadi siapa yang jawab? Deva bukan? Bukan Iya ya? Bu, saya Bu. Iya, Deva bilang ada 315. Ini sebagai volume. Hati-hati. Satuan itu sangat membantu kita. Ketika kita tahu satuan-satuan itu fungsinya untuk apa, maka kita bisa mengetahui data yang diketahui. Volume itu satuan internasionalnya bukan miligram, ya tidak, melainkan liter. Nah, miligram atau gram itu untuk satuan siapa sih? Untuk satuan Masa, Bu. Masa. Bu. Iya, terima kasih. Massa itu satuan internasionalnya itu adalah gram. Kalau miligram otomatis dia ya. Ya enggak? Kan kemarin kita sudah belajar konversi kan dari miligram ke gram dan seterusnya. Berarti ini bukan volume melainkan massa. Yang diketahui itu adalah massa. Massa dari siapa? Karena di sini bilangnya grafik-grafik, ya udah berarti massa si grafik. Ya, massa si grafik itu ada 315 miligram. Ah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, tidak ada ya. Cuma ada angka itu. Berarti ya udah datanya hanya itu. Yang ditanya apa sih? Di sini ada kata penanya. Berapa? Berapa mol karbon? Nah, sudah mulai masuk ini. Sudah mulai masuk di konsep mol tadi kan. Berapa mol karbon? Ya. Atau kalau kita lambang NC gitu kan. Karbon itu lambangnya C kan. Carbon kalau dalam bahasa ini ya ilmiahnya. Tadi kita sepakat mol lambangnya N. Ya udah nih, bagaimana cara menjawabnya? Coba. Sertakan alur Dibagi kalian dengan AR. dibagi dengan AR. Apa yang dibagi dengan AR? Masa Apanya yang dibagi dengan Masanya, Bu. masanya kata masa bagi balik ke rumus tadi. Ketika ditanya mol, data apa yang kita ketahui? Data jumlah partikel, data volume STP kah, data molaritas kah, atau data massa? Oh, ternyata kita punya data massa. Maka kita lihat tadi panah yang ke arah massa. Ketika ditanya mol, mol itu sama dengan massanya dibagi dengan AR. Karena mol C cukup AR aja ya. Ya udah nih, tinggal kita masukkan 315 miligram. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Karena di AR, ARC ya, semua satuan AR, itu apa sih satuan AR itu? ARC 12 Gram per mol. per mol. Yang diminta itu sebenarnya untuk mol kan. Berarti molnya itu harus ada. Yang harus kita habiskan adalah miligram. Ya tidak? Yang harus kita habiskan dan kita bukan dihabiskan ya, tapi harus kita ubah ke gram. Sehingga 31 miligram ini harus kita ubah dulu ke gram. Bagaimana caranya? Dikali gitu kan kemarin konversinya. G-nya di bawah kan, miligramnya harus di bawah, ya kan? Di atasnya adalah gram, ya atau tidak? Halo? Iya Bu. Iya, Bu. Gimana? Di atas berapa gram, di bawah berapa miligram? Di atas 1 gram otomatis ya, di bawah berapa sih? Di bawah 1000. 1000. Ya. Oke, berarti di sini baru ada 12 gram per mol. Nah, kalau seperti ini, baru deh tepat satuan yang diminta. Ya enggak? Iya kan? Nih, miligramnya habis, gramnya habis, tinggallah mol. Berapa ini hasilnya? 0,02625. 0,02625. 625 mol. Nah, mudah ya. Selesai.
Inilah cara kalian. Bagaimana diagram berpikirnya? Ya ini nih. Diagram berpikirnya itu terlihat satuan kalian itu lengkap. Bagaimana mendapatkan satuan tersisanya hanya mol itu sebagai diagram kalian berpikir mengerjakan soal. Gitu ya. Tapi kalau kalian hanya menuliskan 315, 12, 1000, kalau saya yang mengoreksi soalnya, ada poin minus. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai sih? Bisa ya? Bu. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, nomor 2 tadi gimana soalnya? Kita lihat nomor 2 di atas. Nah, nomor 2. Nah, mungkin nomor 2 bisa kalian kerjakan sendiri ya. Karena soalnya sama, ada 14 gram aluminium, lalu ada mol Al, hanya dia dikonversi berapa banyak kalen. Berapa banyak kalennya, nanti kalian kerjakan sendiri. Atau sebelumnya kan saya share soal, ada yang sudah mengerjakan. Kalau sudah, siapapun deh yang sudah mengerjakan, di chat aja ya, ditulis, di chat. Misal ya, Cindy mengerjakan soal di konsep mol, di slide konsep mol, nomor sekian dan sekian, gitu ya. Di chat aja supaya saya tahu siapa yang mengerjakan. Oke, kita lanjut nomor 3. Pada saat istirahat, seorang rata-rata menghirup 9,721 molekul nitrogen ya dalam bernapas di udara. Berapa mol atom nitrogen yang terhirup di udara? Nitrogen terjadi sebagai molekul diatomik. Ya, itu sama diminta untuk diagram alur menyelesaikan soalnya. Gini, tanpa ada penulisan di udara nitrogen terjadi sebagai molekul diatomik, seharusnya kalian yang sudah mempelajari kimia tahu nitrogen itu lambangnya N, dan ketika di alam dia nggak pernah sendirian. Ya, dia selalu berikatan dengan sesamanya, N2. Kenapa? Karena dia nanti nggak stabil. Sama seperti O, oksigen dia di alam nggak pernah sendirian, bentuknya ada O2. Sama seperti hidrogen di alam dia tidak pernah sendirian, ada H2. Nah, jadi kalian sudah, walaupun nggak tahu diatomik itu apa, tapi kalian karena sudah belajar, biasanya di alam itu dia tidak pernah sendirian, jadi kalian tahu rumusnya. Ya. Diatomik, di itu 2, atomik ya atom. Kenapa digabung seperti ini? Berarti dia terdiri dari 2 atom yang kembar, gitu ya. N2, O2, H2, Cl2, itu contoh-contohnya. Oke, itu sekilas aja. Balik ke pertanyaannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Boleh deh dari diketahui apa aja, lalu yang ditanya apa, dan cara menjawabnya. Bagaimana? Silakan. Saya panggil supaya tahu ini dengerin apa gimana. Nanti saya share ya ininya, presentasinya tolong diingatkan nanti ya. Rizky Harisima, ada Rizky? Rizky. Ada, Bu. Alhamdulillah. Gimana Rizky? Apa aja data yang diketahui, Ki? Ada, Bu. Dia apa, Ki? Data yang diketahui. Yang ada angkanya aja, Ki, jawab. Ada itu, Bu, molekul nitrogen 9,72 kali 10 pangkat 10 pangkat 21, Bu. Oke, ada 9,72 kali 10 pangkat 21 sebagai jumlah molekul dari si nitrogen, ya. Nitrogen. Oke, ada apa lagi, Ki? Cukup ya, Ki, ya? Yang ditanya apa? Udah, Bu. Yang ditanya apa? Yang ditanya mol atom nitrogen yang terhirup. Tanya adalah mol atom nitrogen. Oke. Jawabnya gantian ya, Ki. Ada siapa ya? Oh, Nabila Wirunisa. Iya, Bu. Cara jawabnya gimana nih? Tadi udah dibantu sama Rizky. Data yang diketahui itu ada jumlah molekul nitrogen sekian. Yang ditanya mol atau nitrogen. Cara menjawabnya, kaitkan dengan rumus awal yang tadi kita bahas. Udah lihat tadi di rumus tengah tadi. Kalau udah di mol, lihat anak panah yang ke jumlah partikel. Mol sama dengan apa?
Jumlah partikel per bilangan Avogadro. Oke, good. Terima kasih. Mol itu dengan jumlah partikel, ya, jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Yuk lanjut cara jawabnya langsung, Nabila. Tapi di sini harus hati-hati. Saya mau tanya dulu sebelum ke situ ya. Saya ganti warna penanya. Nah, misal saya punya air. Nih, air ya, gini ya kalau kita gambar air. Gini aja dan menandakan dia ini larutan. Ini isinya air. Kalau saya buat air, rumus kimianya apa? H2O. H2O, Bu. H2O, Bu. H2O. Oke, kalau kita buat H2O-nya seperti ini, kenal nggak kalau saya buatnya seperti ini? Kenal nggak? Kenal ya? Yang kecil, yang bulatan kecil itu adalah si H-nya, yang ada 2, O itu bulatan yang besar. Jadi kalau dalam kimia, kalian tuh harus paham 3 dunia ini ya. Ini dunia yang sesungguhnya gitu ya. Air ya, kalian bentuk air. Lalu ini bagaimana kalian menuliskan rumus senyawanya, ini dalam bentuk submikroskopisnya, atom-atomnya. Kalau biologi, ilmunya kan lahir duluan dibandingkan kimia. Kenapa? Karena pengamatannya bisa dengan indera langsung. Ngamatin kulit, ya udah diamati kulit. Tapi kalau kimia, dia mengamati atom di dalam kulit. Harus pakai apa? Harus pakai instrumen. Makanya lahirnya agak belakangan ilmu kimia. Oke, sekarang balik ke sini. H2O. Kalau saya tanya, di dalam H2O ada berapa jumlah mol H? Atau ada berapa jumlah partikel H? 2. Dua, Bu. Oke, good. Ada jumlah molnya, ada 2 mol untuk si H. Dan O-nya ada berapa? 1 ya, otomatis ya. 1. Oke, berarti ke sini. Yang di sini bilangnya adalah molekul, data yang diketahui molekul. Yang ditanya adalah atom. Kita udah bahas ya bedanya molekul sama atom. Berarti saya tanya, berapa sih jumlah atom N pada N2? 2. Ada berapa? 2, Bu. 2, Bu. Ada berapa jumlah atom N pada N2? Ini tadi lancar H2O. Yang H2O lancar. Nah, sama nih, H2O sama N2 ini kan sama-sama molekul ya. Pertanyaannya kan per unsur, ya udah. Berapa mol atom pada N2? Atau ada berapa N pada N2? 2 kan ya? 2, Bu. 2, Bu. Nah, maka jumlah partikelnya di sini harus kita apakan? Kalau yang ditanya atom, harus kita kali Kali 2, Bu. Karena kalau yang ini jumlah molekulnya, Bu. Kalau jumlah partikelnya, partikel N-nya ada 2, Bu. Maka harus dikalikan 2. Ya. Berarti di sini ada 9,72 kali 10 pangkat 21 dikali 2. Tadi bilangan Avogadro berapa? 6,0 kali 10 pangkat 23. Tolong dihitung berapa hasilnya? 10.000. Yang bisa kita sederhanakan 10 pangkat nih. 10 pangkat 21 sama 10 pangkat 23. Hasilnya nanti kali 10 pangkat minus 2. Ya atau tidak? Iya, Bu. Siapa yang sudah dapat? Kalau kuliah tutorial, wajib 323, Bu. 3,22. berapa? 3,22, Bu. 3,22,9. 3,22, Bu. Aduh. Tin berapa, Tin? 3,22, Bu. Aduh, putus. Kita cari yang nggak putus. Aufi. Kita. Aufi. Halo. Ya, Bu. Atau David ada. Hadir, Bu. Iya, David, berapa nih jawabannya?
3,22. 3,22 gini ya? Mol gitu ya? Atau kalau kita buat, ini kan berarti minus 4 ya, 0,0322 mol gitu ya? Oke, mudah enggak? Mudah ya? Bisa ya semuanya ya? Ada pertanyaan soal nomor 3 sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, lanjut nomor 4. Nomor 4 kerjain tugas aja ya. Nggak usah dibahas ya nomor 4. Atau mau dibahas? Jadi tugasnya yang di bawah ya. Kita bahas aja nomor 4. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ini kalian sudah harus memahami tentang tata nama. Sengaja ini awalnya nggak saya kasih materi tata nama karena saya coba di kelas tutor yang lain ketika saya beri tata nama waktunya habis. Ya, jadi sembari di soal kita belajar tata nama. Nih di soal ada apa nih? Tetra, fosfor, dekoksida. Ada yang bisa menuliskan rumus senyawanya apa? Hai, halo, hai. Kita ini kuliahnya tatap layar, ya. Jadi saya sulit memantau kalian itu benar-benar mengikut. Maksudnya, kan kalau kita tatap muka, walaupun kalian itu tidak menjawab dengan suara, saya bisa lihat ekspresi kalian gitu ya, lagi mikir, terus lagi belum, ya gitulah ya. Tapi kalau tatap muka, tatap layar ini, ketika saya tanya, ya silakan menjawab. Memang enggak Bu, kalau memang enggak bisa. Kalau bisa, saya jawab dulu. Bu, saya ingin menjawab. Gimana Andi? Halo? Iya. Gimana Andi? Tetrafosfor dekoksida itu apa gimana putus-putus? O10. Berapa? 4O10. P4O10. Ya, benar ya. Jadi berarti materi tata nama di sekolah insya Allah lulus nih di SMA-nya. Kenapa P4? Fosfor itu lambangnya adalah T. Kenapa 4? Karena tetra bahasa Yunani-nya itu ada 4. Kenapa O10? Karena di sini ada oksida. Oksida itu berarti dari si O, oksigen. Tata namanya harus diakhiri dengan ida, maka menjadi oksida. Di mana 10-nya letaknya dari deko. Ya, sebenarnya kan 10 itu deka bahasa Yunani-nya, karena dia ketemu dengan huruf vokal lagi, maka diambil yang oksidennya menjadi dekoksida. Gitu ya. Untuk tata nama senyawa apa sih ini? Untuk tata nama senyawa apa? Kovalen ya. Kenapa kovalen? Karena dia sama-sama terdiri dari unsur non-logam. P non-logam, O juga non-logam. Oke, sebelum ke soal, sekarang ke tata nama dulu. Kalau saya punya soal NO dengan N2O5, yang NO namanya apa? Yang NO namanya apa? Nitrogen Nitrogen gitu ya. O itu oksida, tapi jumlahnya ada satu. Ada nitrogen monoksida. Nitrogen penta oksida. Gitu ya. Karena ada 5. Semua yang menggunakan di mono, penta, tetra, dan seterusnya itu adalah untuk senyawa kovalen. Ya. Kalau senyawa ion, dia nggak peduli mau jumlahnya berapa. Contoh, ada NaCl, ada NgCl2, ada AlCl3. Oke, Cl-nya beda semua, tapi namanya nanti apa nih? Yang NaCl. Natrium klorida. Florida. Iya, natrium klorida. Kalau yang MgCl?
Magnesium di klorida. Di Florida. Apa? Magnesium klorida. Magnesium di klorida. Florida. Ya. Harus di. Ya, kan dua, Bu. Magnesium di klorida dong. Tidak. Karena ini senyawa ion. Logam, non-logam. Maka dia tidak memperhatikan angka indeksnya. Angka indeks itu yang kecil-kecil ini. Nah, yang ini berarti aluminium. Florida. Oke, selesai tata nama. Monotomik diatomiknya ya, Bu. Kenapa? Berarti dia nggak dilihat monotomik diatomiknya. Enggak. Kalau yang ion, ya saya buat pena warna lain ya. Bagus ini pertanyaannya. Membantu kawannya yang sebenarnya nggak tahu, tapi nggak bertanya. Tapi insya Allah tahu ya. Ini nih, yang saya beri kotak hijau. Ini adalah senyawa ion. Senyawa ion itu penyusunnya logam dengan non-logam. Maka tata namanya cukup nama logam diikuti dengan nama non-logam diakhiri dengan ida. Kenapa Indah? Indah suaranya. Bisa ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau yang ini baru dia memperhatikan mono-mono di-nya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita balik ke soal. Tetrafosfor deoksida bereaksi dengan air. Kalau bereaksi kimia itu kan plus gitu ya. Plus H2O gitu ya. Membentuk asam fosfat. Pas banget nih soal. Selain tata nama kovalen, ion, ada tata nama asam. Ada tata nama basa juga. Asam itu yang ciri-cirinya dalam suatu larutan dia menghasilkan H positif, kata Arrhenius ya. Contohnya ini langsung. Di sini ada asam fosfat. Apa asam fosfat rumusnya? H3PO 4. Ya, H3PO4 ya. Oke. Di laboratorium, oksida tersebut digunakan sebagai zat pengering. Oke. Yang ditanya adalah di situ ya. Sudah mulai apa sih yang ditanya? Berapa massa gram ya dari 4,65 kali 10 berarti kita punya data diketahui jumlah mol P4O10 itu sama dengan 4,65 kali 10 pangkat 22. Ya, yang ditanya adalah dia ada dua. Ada A masanya, ya, massa dari P4O10 gitu kan. Lalu yang B yang ditanya adalah berapa banyak atom P yang terdapat dalam ini. Berarti kan jumlah atom P dalam P4O10. Kita jawab. Bagaimana menjawabnya? Kita cari dulu siapa yang mau menjawab. Ada Nesya Putri. Ada Nesya Putri? Iya, Bu. Iya, Nesya. Gimana, Nesya? Masanya. Kita jawab yang A dulu dong. Biasanya kalau pertanyaannya banyak gini, dia berkaitan. Kalau bisa jawab A, yang B bisa terjawab. Yang A. Mol kali AR bukan, Bu? Mol kali. Gini, Nesya. Nesya Ya. tadi udah screenshot belum rumus stokiometri yang di awal? Belum, Bu. Soalnya tadi telat masuknya. Aduh, Nesya. Kamu tega banget. Saya ada Maaf masuknya ya, 15 Bu. menit sebelum. Sinyalnya susah soalnya, Yes. Bu. Iya, saya paham itu. Kalau sinyal susah itu memang nggak bisa kita ini hindarkan ya. Ya, tapi diusahakan semaksimal mungkin ya, supaya bisa tepat waktu. Nanti saya share deh rekaman video, rekaman kita kuliah ya. Tapi harus tetap masuk ya. Siap, Bu. Tadi kalau Nesya itu bilangnya dibagi AR atau MR, Nesya itu arahnya ke mol.
Sekarang soalnya itu bukan ke mol, jumlah molekul. Lihat, ada jumlah molekul, ada massa. Nggak ada, Bu, panah massa ke jumlah molekul. Lihat saja jumlah molekul yang ke arah mol. Apa? Kan ada ya, jumlah molekul itu sama dengan mol diapain? Ayo, lihat rumus tadi. Mol dikalikan dengan dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Iya. Bu, kan yang ditanya massa, nggak ada massa di sini, Bu. Itulah. Mol ini kita ubah bentuknya ke massa, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Ya, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Jumlah molekul jadinya sama dengan mol. Yang ditanya massa, mol itu sama dengan massa dibagi dengan ini karena molekul mr ya, dikali dengan L. Dapat nggak massanya nanti? Dapat ya. Berarti massa itu sama dengan jumlah molekul ya dikalikan dengan mr, gitu kan? Nih ya, kali silakan dibagi dengan bilangan Avogadro. Bisa nggak seperti ini? Dapat rumus seperti ini. Nih, saya buat. Pokoknya kalau nggak bingung harus ditanya ya. Saya nggak tahu kalau kalian hanya diyakini kan. Ini kali ke sana. Ini massa. Ini ruas. Berarti L-nya juga dibagi. Awalnya menjadi dari kali. Bisa ya? Ya udah masukkan angkanya yuk. Jumlah molekulnya berapa? 4,65 kali 10 pangkat 22. Ya. Dibagi bilangan Avogadro-nya 6,0 kali 10 pangkat 23 ya. Di sini harus dikali dengan siapa MR ya. Udah ada belum MR-nya? belum Belum ya? Iya, jadi tugas kalian adalah mencari MR dulu. MR-nya. Saya hapus ya yang tata nama ini ya. Boleh di screenshot terlebih dahulu kalau dirasa penting. Supaya saya tulisnya di layar ini aja. Sudah? Ini saya hapus ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Coba yang bisa menghitung MR silakan dicari MR-nya. Dihitung. Dapat 284 gram per mr. Oke, terima kasih. Benar ya. Kita tuliskan buat kawan-kawannya yang mungkin lupa waktu SMA menghitung MR. Kan nggak semuanya ingat ya. Namanya juga manusia. Saya juga kadang. Jadi nggak masalah, nggak tahu itu nggak masalah ya. Yang masalah itu nggak mau tahu. Mudah-mudahan di sini nggak ya mau tahu semua, insya Allah. Yuk. Berarti kan kita ditanya adalah MR dari P4O10. Maka asalnya dari ARP. Ya. Ada berapa P-nya? Ada 4 dikalikan 4. Ya. Ditambah dengan ARO. Oh sorry, ini saya salah ya 10. ARO dikalikan berapa? Ada O-nya, ada 10 dikalikan 10. Ya udah, ARP berapa? Lihat di tabel periode unsur. 30, Bu. Berapa? Berapa David? 15,60. Berapa? 1, Bu. 30, Bu. 31 dikalikan 4 ditambah 21. ARO 12. 16 ya. Ditambahkan berapa ini hasilnya? 4, 12, 1, 2, 4 ditambah 1, 6, berapa nih hasilnya? 4, 8, 2, 284 gram per mol. Ya, nih buat kawan-kawan yang lupa mencari MR, ini caranya. Ya udah, kita buat di sini dikalikan 284 gram per mol. Ya. Oke, di sini juga kan ada molekul. Ya, di sini ada molekul satuannya ya, jangan lupa. Ini kan molekul untuk berapa mol? Untuk 1 mol. Ya, dihitung berapa? Nah, ini cara berpikirnya itu harus ada satuan nih. Molekul habis dengan molekul,
Mol habis dengan mol, maka satuannya yang tersisa adalah gram. Berapa masanya? Tolong dihitung. Ibu, Berapa? 219,36 bukan sih, Bu? 200. 19,36. 11,3. Bentar, saya nyari kursor saya ya. Nah, di sini. 236. 219,36. Oke, terima kasih. Hasilnya ada 219,36. Atau kalau kita kali 10 pangkatnya, ini kan, ini ya, belum ya? 10 Kali 10 pangkat di sini. 10 pangkat minus 10 1, Bu. berarti sama aja dengan 21,93 gram. Ya tidak? Ya, Bu. Ya, ya. Oke. Pertanyaan A terjawab. Pertanyaan B, kalian yang hitung deh. Jumlah atom P dalam P410. Sebelum kalian menghitung, kita sama-sama bagaimana cara menyelesaikannya. Kita minta kawannya siapa ya? Devi ada Devi Nawangsari. Devi. Ada, Bu. Ada. Ya, Devi, kalau yang D, gimana nih cara mengerjakannya? Jumlah atom P dalam P410. Kita punya data jumlah molekul, punya data massa, ditanya jumlah atom. Ya udah lihat rumus di jumlah atom itu kan ada mol dikalikan L, ya enggak? Ya enggak, Devi? Loh, hilang Devinya. Apa suara saya tidak terdengar? Yang lain aja deh, siapa? Devi kemana Devi? Deva aja lah tadi Devi, sekarang Deva. Deva? Ya, Bu. Jadi rumus apa nih jumlah atom? 4 dikali AR-nya, Bu. 4 dikali AR-nya. Oke, gini Deva. Udah benar nih, udah ada kata 4, ada angka 4-nya itu udah langkah berpikir yang berarti paham nih. Jumlah atom P dalam P4, ya ada 4-nya. Tapi yang harus Deva tambah lagi cara berpikirnya, dia tanyanya jumlah atom. Gitu ya. Kalau AR kaitannya kan tadi di rumus awal kita itu AR kan kaitannya ke mol. Gitu kan? Berarti kita jalan ke situ, kita lihat di rumus jumlah atom tadi. Ya, nih yang kita buat tadi. Nah ya, saya buka. Nih, yang ini kan? Ya. Nih, yang ini kan jumlahnya. Apa rumusnya di sini jumlah partikel atau jumlah atom? Mol dikalikan bilangan Avogadro. Pakai ini. Gitu. Nah, di sini data yang tadi memang belum ada molnya. Tapi bisa nggak dari massa yang kita dapat dari soal A, dari soal ini kan, dari yang A kan kita dapat massa nih, bisa nggak cari molnya? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Berarti nanti di sini rumusnya, kalau kita buat jumlah atom P, ya benar kata si Deva, terima kasih, 4 dikalikan molnya, dikalikan dengan bilangan Avogadro. Molnya dicari dulu dari siapa? Dari massa. Massa siapa ya? Massa si P4O10. Bisa nggak cari molnya? Bisa. Mol sama dengan massanya dibagi dengan MR. Tolong dihitung. Silakan. Saya mau sambil share presensi ya. Sudah screenshot kan kalian? Silakan dihitung ya. Ibu tadi masa di bagian R ya, Bu? Kalau lupa, coba lihat rumusnya lagi. Jangan percaya kata-kata saya. Siapa tahu saya juga keliru. Ya. Tanggal 23 September.
sambil mengerjakan soalnya sambil saya share link presensi ya, bisa presensi ya. Dan tolong presensinya sekali ya, satu orang satu ya, lebih dari satu saya nggak terima ya, supaya mempermudah kita ya. Itu nggak ada yang ini nih. Nggak ada yang mengerjakan soal. 0,46 kali 10 pangkat 23, Bu. Apanya itu? Enggak, saya nanya, kok di chat ini nggak ada yang nulis bahwa misalnya Nurhalisa mengerjakan soal berapa gitu. Emang nggak ada? Kemarin kan belum tahu, Bu, cara memberitahunya kalau kita udah ngerjain gitu, Bu. Enggak, saya mintanya di chat sekarang ini, kalian ketik aja siapa yang mengerjakan. Saya mengerjakan nomor sekian, sekian gitu. Atau saya hanya membaca, Bu. Saya hanya mendownload, Bu, gitu. Itu kan sudah jadi satu langkah kalian untuk mau berusaha ya, untuk mau bisa gitu ya. Ada, kalau ada ya diketik aja di chat. Dari chat ya. Google Meet ini ya, Bu. Iya. Bu, kalau cuma ngerjain sebagian kayak itu salah gimana, Bu? Nggak apa-apa. Saya tuh nggak minta jawaban yang benar, Deva. Saya itu hanya minta kalian mengerjakan. Bahkan kalaupun belum mengerjakan, saya minta kalian membaca. Belum membaca, saya minta kalian hanya mendownload. Apa-apa, kita itu dimulai dari hal yang kecil, baru bisa menjadi yang besar. Bukan berarti saya nih mengerjakan soal, bukan berarti saya memang sudah bisa mengerjakan soal itu dari zaman dahulu kala, bukan. Nih, saya juga belajar gitu ya. Bedanya dengan kalian mungkin belajarnya lebih banyak. Karena saya mengajar gitu kan, atau belajarnya lebih lama. Karena saya lahir duluan gitu. Ya, jadi nggak apa-apa Deva, silakan di nomor berapa Oh iya, yang Bu. dikerjakan. Itu format tulisnya gimana, Bu? Tulis aja di chat. Deva mengerjakan soal 1, 2, 3 di slide konsep mol gitu. Atau konsep mol 1, 2, 3 gitu. Di soal jumlah zat nomor 1 aja gitu. Gitu aja. Nanti saya lihat di chat kan. Tadi sudah ada yang ketemu ya kawannya? Jawabannya, Bu. Oh iya, jawabannya. Saya sudah, Bu. Berapa? Jawaban akhirnya atau ininya dulu, Bu? Jumlah atom. Caranya dong. Biar Molnya. kawan-kawannya itu. Caranya dong, saya tuliskan. Nanti Andi Gendis yang ngomong. Kalau langsung jawaban, kan kawan-kawannya nanti yang belum bisa, jadi bisa kalau dituliskan. Ya, berarti kan yang B ya. B, jumlah atom P dalam P4O10. Gimana, Andi? Pertama gimana cara mengukur? Pertama, cari molnya dulu dari massa yang diketahui. Berarti mol P4O10 sama dengan Massa dibagi MR. Dibagi MR. Yuk, berapa nih? 21,93 gram dibagi 284. Apa satuannya? Gram per L. Ya. Berapa nih hasilnya? Hasilnya 0,077 mol. Satuannya? Mol. Nah, setelah itu gimana? Ke sini ya? Mencari jumlah atomnya, Bu. Minimal 4 angka deh. Berapa sih di belakangnya? 2 ya? Gimana? Mol dikalikan 4 dikalikan bilangan Avogadro ya. 0,0772 dikalikan 4. Berapa bilangan Avogadro-nya? Ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 atom ya per mol gitu kan, biar molnya habis. Kita si atom berapa hasilnya?
1,859 1,859 udah kali 10 kali pangkat 10. 23. Saya udah cari. Oke, bisa ya? Nah, nanti ada soal-soal yang bentuknya seperti ini, yang nggak mungkin gini, nggak mungkin semua bentuk soal yang sama kita kerjakan. Mendingan kita satu soal dengan prinsip yang sama, untuk soal selanjutnya kalian coba sendiri ya, supaya mendapatkan banyak contoh soal, ya penyelesaian contoh soal. Nah, nih kita lanjut ke soal jumlah zat dan komposisi senyawa, ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 3, karena nomor 1 sama nomor 2 itu konsepnya sama, seperti yang sebelumnya udah kita bahas tadi ya, nomor-nomor sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kalian mau mencobanya untuk menyelesaikan nomor 1 sama nomor 2. Karena gini, sebenarnya di kuliah tutor ini saya tidak mengharapkan kalian itu bisa mengerjakan soal gitu ya dengan benar semua, enggak. Tapi saya itu mau kalian itu membangun pola pikir kalian ya, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya dalam apa? Masalahnya dalam bentuk soal. Sehingga soalnya apapun, berubah apapun soalnya, gimana pun bentuk soalnya bisa kalian selesaikan. Karena apa? Kalian sudah punya pola pikirnya. Sudah punya prinsip-prinsip dari soalnya. Gitu ya, itu harapan saya. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Ini kayaknya udah ada banyak yang chat, saya lihat deh. Siapa tahu ada yang udah mengerjakan nomor 3. Yang Mama Lia, ada Mama Lia. Saya lihat chat dulu. Di chat saya mengerjakan nomor 1 dan 2 Gendi. Mau Bu, saya pas baca soalnya nggak paham Bu. Kalau nggak dijelasin secara langsung, Devi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dijelaskan bisa paham ya Devi ya. Mana Devi? Coba sih dibuka kameranya. Saya kan buka kamera supaya kita itu benar-benar tatap layar. Nah, kan enak sayanya. Jadi nggak ngomong sama NDRA gitu lambangnya ya. Ya nggak apa-apa Devi. Nanti mudah-mudahan setelah ini bisa mengerjakan ya, karena kan sudah dijelaskan. Karena kan Ya nanti Bu, ujian, amin. karena kan nanti ujian nggak ada penjelasannya. Jadi sudah punya bekal dari sekarang ya, nggak apa-apa kalau belum bisa. Reni 4A dan B Bu. Maaf Bu, maksudnya nomor 4A dan B. Yang mana tadi ya? Muhammad Islam, saya baru baca soal saja Bu, mohon bimbingannya. Ya, terima kasih sudah membaca soal ya. Mudah-mudahan dari membaca soal itu bisa membentuk Muhammad Islam bisa berpikir lebih luas. Oh, ternyata dunia ini banyak ya terjadi sesuatu ya, ada masalah tadi aja ya, masalah apa yang udah nyata tadi, karbon ya, karbon di pensil itu aja kita perhitungkan maunya gitu ya. Mudah-mudahan bisa membangun itu. Saya baca dulu deh chat-chatnya. Gusti Ayu, wah ini mengerjakan tentang jumlah zat yang nomor 2 Bu, tentang rumus empiris. Saya suka banget Gusti Ayu. Kita bahas kalau gitu yang dikerjakan sama Gusti Ayu. Kita alihkan yang soal yang tadi ya. Yang mana nih? Rumus empiris nomor 2. Oke, kita cari. Devi ada mana? Tapi siapa tadi yang mengerjakan? Saya jadi lupa. Gusti Ayu. Gusti Ayu, jumlah zat yang ini ya, Gusti Ayu. Bukan rumus empiris. Yang mana ini? Ini ya, rumus senyawa ini ya, Gusti Ayu. Iya, Bu. Mengerjakan yang ini, Gusti Ayu ya? Yang nomor 2? Massa H sama dengan 1,23 itu, Bu. Iya, iya. Good. Ya, kita ambil ya soal ini, kita bahas sama-sama karena dari Gusti Ayu sudah mengerjakan. Nah, kalau seperti ini lebih enak saya. Jadi ada yang mengerjakan, sudah ada yang mengerjakan, itu yang kita bahas. Nah, nanti yang belum, nah jadi tugas lagi, bukan jadi tugas ya, dikerjakan lagi sampai semua soal terselesaikan. Nah, gimana Gusti Ayu? Panggilannya apa sih? Banyak banget Gusti Ayu, Gusti aja ya?
Kan yang diketahui itu masa H-nya itu 1,23. Bentar-bentar, Gusti Ayu baca soal dulu dong. Kawan-kawannya belum siap, Gusti Ayu. Baca soalnya dulu. Dibaca, Bu. Siapa tahu kawannya itu ngantuk loh, Gusti. Ketika kamu baca soal, dia nggak ngantuk lagi. Kalau suara ibu udah biasa mereka dengarnya. Bosen. Iya, Bu. Kan suara Gusti Ayu beda kan? Iya, Bu. Hmm. Sampel dari senyawa yang tidak diketahui ditemukan mengandung 1,23 gram H, 12,64 gram P, dan 26,12 gram O. Apakah rumus empirisnya? Oke, semuanya sudah dengar ya soalnya. Sekarang kita minta data yang diketahui apa aja. Jadi yang diketahui itu massa H-nya sama dengan Ada massa H sama dengan 1,2 gram, 1,23 gram. Ada apa lagi? massa P. Ada massa P sama dengan 12,64 gram. Ada apa lagi? Massa O. Massa O sama dengan 26,12 gram. Yuk, yang ditanya apa? Yang ditanya itu rumus empirisnya RE. Oke, rumus empirisnya. Apa sih rumus empiris? Rumus yang paling sederhana, Bu. Lalu penyelesaiannya itu harus cari molnya dulu. Mol dari H, P, sama O. Bu. Bu.
Oke, maaf ya tadi saya sudah banyak yang mengerjakan sepertinya ini saya lihat lagi chatnya. Gusti Ayu tadi ya mau kita bahas yang rumus empiris. Lalu ada Farsan ini Tuandi mengerjakan tata nama senyawa Bu yang nomor. Oh iya, terima kasih ya. Jadi memang ada soal tata nama kan satu dan di slide sebelumnya ya sudah mengerjakan nomor 1 dan 3. Wah, keren nih. Deva Suristiono mengerjakan soal nomor 1 dan 3 yang mana nih? Nurhalisa dari Prodi Kimia Bu mengerjakan soal nomor 1, 2, 4 di faktor konversi. Nah, ya. Berarti sudah punya banyak bekal nih ya. Dani Darmawan, saya Dani Bu mengerjakan nomor 1 dan 3. Banyak 1 dan 3 ya. Gusti lagi sama nomor 3 tentang jumlah zat yang mencari persentase. Nah, nanti kita bahas nih yang tadi ya. Persentase C dalam glukosa ya. Astin nomor 2. Maaf Bu, waktu saya baca soalnya, Nesya nih. Belum paham, saya udah cari caranya tapi belum paham. Keren udah cari caranya ini. Keren banget nih. Walaupun nggak paham tapi harus masih mau berusaha. Mudah-mudahan nanti kuliah ini lebih bisa paham ya Nesya ya. Mana sih Nesya? Saya ini ngomong sendiri kayak baca atensi loh kalau kalian tuh gak jawab. Yang di sini terlihat wajahnya hanya Rani, Nurhalisa, Devi tertutup, Gusti Ayu yang mana Gusti Ayu? Kavita Taurina tak ada, Muhammad Islam tak ada. David, saya David Bu, sudah membaca tata nama Bu dan sudah mencoba mencari Bu. Oke sip David. Pertahankan, mudah-mudahan besok bisa mengerjakan banyak soal ya. Muhammad Abdurrahman baru menyelesaikan soal dan mengerjakan soal nomor 3. Cindra 1 dan 3. Rani, maaf Bu, belum bisa, mau bimbingannya, oh ya ini tadi ya. Banyak ya. Aufi, saya baru baca, ya nggak apa-apa, yang penting udah baca, jangan sampai baca aja belum Bu saya gitu ya. Oh itu Gusti Ayu orangnya. Oh itu Astin, ya. Ada Muhammad Abdullah, mana itu orangnya. Baru terlihat. Oke. Sudah banyak. Oh, konversi ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan soal. Mudah-mudahan semakin semangat kuliahnya, semakin bisa ya nggak hanya di kimia dasar, di mata kuliah yang lain mudah-mudahan bisa ya. Kita balik lagi ke soal yang dikerjakan oleh Gusti. Ini ya, gimana nih Gusti? Yang ditanya rumus empiris. Nah, bagi rumus empiris itu apa dulu? Tadi kan pertanyaannya, itu kan ya? Iya. Apa rumus empiris? Dia rumus senyawa yang paling sederhana, Bu. Oke, terima kasih. Rumus senyawa yang paling sederhana atau perbandingan dari suatu rumus senyawa yang paling sederhana. Ya, kan senyawa itu punya angka perbandingannya ya, misalnya H2O. Berapa tuh? 2 sama 1 gitu kan? Nah, disitulah rumus empiris. Caranya gimana nih? Siapa namanya tadi Gusti? Caranya cari mol dulu, Bu. Mol dari unsur P sampai kita cari mol masing-masing dari mol H, ya, lalu mol P, ya, lalu juga mol dari si O. Bagaimana mencari molnya kalau ada data massa? Massa per AR. Iya, massa per ARH. Ya, kalau yang ini massa si P per AR P. Yang ini juga sama, massa si O per AR O gitu ya, O, P, ini H. Oke, masanya berapa yang H? 1,23 gram. AR-nya 1 gram per mol ya? Iya, Bu. Yang P berapa? 12,64 per 31. Satuannya gram, jangan lupa 31 gram per gram. mol. Yang ini? Yang 26,12 gram per 16 gram. 16 gram per mol. Yuk, kawan yang lain yang bantu supaya menghitung juga. Ada
Dani Naufal ada Dani Naufal. Iya, Bu. Dani Naufal. Yuk hitung Dani. Ini berapa? Yang 1,23 gram per 1 gram per mol itu 1,2 juga. 1,23 mol Iya. ya. Iya. Dah, terus. Terus yang P-nya 0,40, Bu. 0,4 aja boleh nggak? Oh, Boleh ya? Boleh. Oke, kita tulis. Dah. Lagi. Terus yang O-nya itu 1,6. Putus-putus. Dani 1, Iya, Bu. 1,6. 1,6. Oke, setelah itu lanjut Dani. Setelah ini gimana Gan? Udah dapat molnya diapakan? Molnya dihilangin ya, Bu ya? Molnya Jadi, dihilangkan. Gitu. Iya, dihilangin. Jadi dibagi lagi dengan yang terkecil lagi. Itu kan ada 0,4. Jadi dibagi 0,4. Jadi yang paling kecil adalah 0,4 Bu. Maka semuanya kita bagi dengan 0,4 gitu ya. Dan Iya Bu, siap. Ternyata kalian ini udah pada bisa ya. Nggak bersuara itu karena nggak dipanggil aja ya. Ketika dipanggil lancar semua. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu ya. Ya lalu iya. satu. Jadi yang disebutkan sama Gani sebelum ditulis ya kan? Dani, bentar ya. Ya, itu Bu. yang disebut sebagai reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas itu kita peroleh dari jumlah mol yang paling kecil, dia harus habis. Dari antara unsur HPO yang paling kecil adalah si P 0,4. Supaya habis itu artinya bersisa satu hasilnya, maka dia harus dibagi 0,4. Ya kan? Karena dia harus dibagi 0,4, maka H sama O juga mengikuti. Yuk, gimana jadinya dan nulisnya? Gini ya, H gini ya. H kita bandingkan dengan si P, kita bandingkan dengan si O, maka 1,23 dibagi berapa? Dibagi 0,4, Bu. 0,4. Selanjutnya terus, gimana? Dani. Kenapa, Bu? Ya, lanjut. Gimana yang P? Oh, hasilnya 3. Yang ini 3. Ya, lanjut. Terus yang P-nya itu 0,4 ya dibagi 0,4 hasilnya 1. Lalu yang O 1,6 dibagi 0,4 hasilnya 4. Oke, berarti ini kan punya H, punya P, punya O. Maka rumusnya menjadi kalau H, X, rumusnya P, jadi Y, O, Z. Jadi X-nya berapa? H3, 4. H3, P-nya H3, 1, P1, O4. Nah, inilah rumus empiris yang diminta. Ya, kalau namanya apa ini? Asam fosfat. Terima kasih Naila, asam fosfat. Ya, oke, terima kasih Dani, Gusti Ayu, Naila sudah membantu mengerjakan soal ini. Dan wah, ini sudah tahap yang sangat baik nih, bisa menyelesaikan soal. Padahal ini memang belum ada ya latihan rumus empiris ya, tapi sudah bisa. Ini langkah yang baik, mudah-mudahan seterusnya bisa seperti ini. Bukan hanya sekedar menyelesaikan soal, tapi yang lainnya juga yang berdampak ke kehidupan kalian. Ya. Terima kasih. Yang lain juga yang belum berkesempatan untuk membantu menjawab, ya dari sinyal dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membantu mengerjakan soal. Oke. Tadi ada lagi, kita mau mengerjakan soal yang ini ya. Tadi ada siapa yang mengerjakan? Lupa, Ibu. Yang mengerjakan
Itu apa? Menghitung kadar zat glukosa. Yang ini. Tadi ada kayaknya di chat. Siapa yang mengerjakan di chat tadi? Ayo. Saya repot kalau mau cek, saya cek deh. Masih pada semangat kan? Tenang, yang sudah kelelahan, yang sudah panas HP-nya, yang sudah panas notebook-nya, sama dengan saya. Ya, saya juga panas. Tapi kita harus tetap semangat. Ya, kita masih punya waktu kok. Ada kita sampai 16.40 ya. Mudah-mudahan maksimal kita menggunakan waktunya. Tadi itu yang mengerjakan siapa sih? Bantu ibu sih siapa sih yang ngaku lah? Ngaku yang ngerjain soal glukosa tadi, yang ngetik. Saya harus scroll lagi nih. Nggak ada yang ngaku. Saya lah, Bu. Nah, artinya. Ya, Bu. Yuk, Astin yuk. Gimana? Mana sih Astin? Ya, Bu. Coba dinyalakan kameranya. Karena kan sebenarnya syaratnya itu dinyalakan ya kameranya. Saya apa sih? Sinyalnya jelek. Dimatiin kameranya nggak apa-apa. Astin. Ya, Bu. Oh iya ini. Oke. Yuk, gimana sih Astin nih? Yang pertama, Bu, itu nyari MR dari... Baca dulu. Nanti dong, baca dulu dong. Ya, Bu. Pada mamalia, laktosa atau gula susu di metabolisme menjadi glukosa atau C6H12O6. Kunci untuk menghasilkan energi potensial kimia. Hitung persen massa C dari glukosa tersebut. Apa aja data yang diketahui? Apa, Bu? Data yang diketahui apa aja? Itu MR-nya, Bu. MR-nya? Tapi dicari dulu. Data yang diketahui itu cuma ada glukosa. Rumusnya, Bu. Iya, rumusnya, Bu. C6H12O6. 6. Cuma ini kan yang diketahui ya. Kan tadi itu kalau soal kimia itu cuma 2. 1 angka, 2 rumus. Nggak ada angka, rumusnya wajib yang kita. Ya kan? Yang ditanya apa? Hitung. Nah, ini pertanyaan nih. Hitung persen massa C. Dari C. Jadi gimana? Persen massa C dari C6H12O6. Ini kan pertanyaannya? Iya, Bu. Ya, kita menjawabnya. Silakan. Bagaimana? Pertama kan, Bu, dicari MR dari C6H12O6. Kita mencari MR C6 di glukosa tadi ya. Di MR C6. Kontrol zat. Ya, hilang. Ya udah. Mudah-mudahan tadi sudah ya. Langsung aja MRC karena tadi terhapus C6H12O6 sama dengan gimana? AR C gitu kan? Kali 6 ditambah 12. Iya, ARH ditambah ARO dikali 6. 6. Yuk, berapa ini? 12 kali 6 ditambah 12 kali 2 ditambah 12, 16 kali 6. Iya, 16 kali 6. Berapa nih? 180, Bu. 70. Oh ya, tambah 12 ditambah 12 9 berapa ini? 9. Ya. Totalnya 180. 180. Yang ditanya tadi persen C dalam C6H12
O6. Gimana mencarinya? Sama dengan jumlah C-nya dikali AR per MR-nya, Bu. Dikali 100%. Oke. Ya, jumlah C-nya kita misalkan ini CX HY O Z gitu ya. Jumlah C-nya berarti X dikalikan AR dari C dikalikan dibagi MR dibagi MR dikali 100%. Iya, karena persen ya pasti dikalikan 100%. Sama dengan berapa? 6 kali 12 per 180 dikali 100%. gram per mol. Ya, gram per mol dikalikan 100%. Ya, habis nolnya kita habiskan. Ya, 18 sama 16 sama 12 kita habiskan berapa? Bagi 3. Dapat 4 ya, bagi 3 ya. Bagi 3 dapat 6 ya. Habiskan? Bisa 40%. Ya, sama ya. Bisa ya? Udah? Ya, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Ada lagi soal ini sama nih ya, nomor 4. Tolong dikerjakan ya. Nah, catat ya, nomor 4 yang ini dikerjakan. Ini bukan siapa aja yang mau mengerjakan, tapi harus mengerjakan. Jadi, apa ya sebutannya? Tugas gitu ya. Boleh ya, saya ngasih tugas ya? Nggak usah dibuat tebak. Boleh, Bu. Tuh, ini saya kasih supaya merata. Kalau tadi kan di chat itu kayaknya nggak merata gitu. Dia hanya sampai membaca, nggak paham ya udah sampai nggak mencari jawabannya. Nah, kalau seperti dibilang tugas, insya Allah nanti merata. Semua punya jawaban, entah itu benar atau salah ya. Nomor 4 nanti dikerjakan ya. Lalu, nah ke sini. Nah, rumus empiris kan tadi sudah ada contohnya. Yang nomor 2, berarti nomor 1 dikerjakan ya. Sama nomor 4. Oh, nomor 4-nya belum ya, nomor 4-nya belum. Kali ini udah rumus molekul ya kalau nomor 4 ya. Nanti aja nomor 4, nanti kita bahas. Tapi kalau hari ini kayaknya nggak cukup ya bahasnya. Kita bahas yang sederhana dulu, kita cari. Catat ya yang tadi yang saya minta kerjakan ya. Nomor berapa aja ya. Saya kalau ditanya kalau nanya saya lagi, saya juga jujur aja udah lupa tadi ngasih nomor berapa yang harus dikerjakan ya. Nah, di sini terakhir nih ya, sebelum kita tutup kuliah hari ini. Ini terakhir saya mau bahas soal persamaan reaksi ya. Supaya kalian nah ini ya, kalian harus familiar dengan tabel periodik unsur ya. Lihat AF, nah lihat di sini. Biasanya ada di buku, di belakang buku gitu ya. Nah, ini ya soal ini ya. Supaya nanti soal yang selanjutnya di bawah-bawahnya bisa kalian kerjakan ya. Karena masih ada waktu 8 menit kita kerjakan. Ini ada ABC, kita selesaikan yang A ya. Oke. Kita sama-sama baca ya. Turunan yang seimbang untuk masing-masing sebagai berikut. Jadi di sini dia bilang persamaan yang seimbang. Iya, macet tadi ya not ininya. Apa pena saya macet. Nggak respon dia. Jadi kalau persamaan kimia itu dia harus seimbang. Maksudnya seimbang itu setara. Setara itu jumlah atom yang di sebelah kiri panah yang kita sebut sebagai reaktan itu harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan panah yang kita sebut sebagai produk. Itu yang disebut dengan persamaan reaksi kimia yang setara. Nah, kalian untuk menyelesaikan soal-soal tidak jarang juga diminta untuk menuliskan persamaan reaksi. Karena nanti di soal selanjutnya yang di bawah ini, yang
kuantitas dari reaktan dan produk, itu kalian harus bisa menuliskan reaksi, baru bisa menghitung, gitu. Ya. Nah, makanya di sini kita latihan bagaimana menuliskan persamaan reaksinya. Nah, dan lagi saya. Yuk, kita baca. Nitrogen gliserin cair, ya, rumusnya ada C3H5N3O9, ya, meledak untuk menghasilkan campuran gas karbon dioksida. Uap untuk menghasilkan. Kalau sudah ada menghasilkan, berarti kan gini ya, ada tanda panah kan? Kalau untuk menghasilkan produk, ya tidak? Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah kenal mana yang produk sudah kenal mana yang produk sama mana yang reaktan? Sudah kenal kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Iya, karena kan di SMA sudah. Untuk menghasilkan, ya, ada karbon dioksida. Apa rumusnya karbon dioksida? CO2. CO2, oke. Uap air apa? H2O, Bu. H2O, nitrogen. N2. O2, oksigen. Salah saya. Oksigen maksudnya O2 ya, nitrogen N2, gitu ya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, apakah persamaan ini sudah setara? Kita cek. C-nya di sebelah kiri, ini ya. Ini kita sebut sebagai reaktan. Ya, yang di sebelah kanan panah kita sebut sebagai produk. Apakah jumlahnya sudah sama? Belum, Bu. Setiap unsurnya. Belum. Nah, iya. Nah, disitulah tugas kita untuk menyetarakannya. Walaupun nanti ada penyetaraan kalau dia reaksi redoks, kita setarakan dengan redoks. Tapi ini kan sederhana ya, dia meledak gitu aja ya. Walaupun ini juga bisa sih redoks, tapi bisa lebih sederhana. Gimana nih? Kita samakan dari jumlah angka valensinya nih. Ada C-nya 3. Di sini C-nya hanya 1. Sebenarnya sih tips untuk menyamakan reaksi itu kita mulai dari angka-angka indeks yang paling besar ini nih. Angka-angka indeks itu yang ini, yang kecil-kecil ini. Nggak boleh kita ubah-ubah kalau angka yang kecil-kecil. Yang boleh kita ubah itu hanya angka-angka yang di depannya. Yang di depan itu angkanya kita sebut sebagai angka koefisien. Jadi ada namanya angka koefisien, itu boleh diubah. Ya, tapi kalau angka valensi itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Ya. Oke, C-nya ada 3 di sini. Maka yang di sebelah kanan, supaya C-nya menjadi 3, maka harus gimana? C di sebelah kanan ada berapa? Ditambah Ada 1 koefisiennya, ya? Bu. Ditambah koefisiennya di 3. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat ke H-nya. H-nya ada berapa? Yang kiri ada 5, yang kanan cuma 2, Bu. Nah, berarti yang kanan digimanain supaya 5? Ditambahkan ini apa? Koefisiennya jadi 3H2. Kalau 3H2, jadi angka koefisien itu punya semua unsur di belakangnya. Tapi kalau angka valensi hanya punya unsur di depannya. Jadi kalau tadi ada yang menjawab di 3 di sini, ya, maka dia 2 dikalikan 3 jumlahannya menjadi ada 6. Sementara yang diminta hanya 5. Jadi kita buat dia jangan 3. Kita buat 5 per 2. 5 per 2, ya, Bu. Karena kalau 5 per 2 dikali 2 hasilnya adalah 5. 5. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Ya, sudah yang H-nya. Sekarang yang N-nya. N-nya di sebelah kiri itu ada 3. Ya. Di sebelah kanan dia ada 2. Supaya sama seperti H tadi. Supaya dia menjadi berapa ya? Yang kekurangan 3 ya? per 2, Bu. Menjadi 3. 3 per 2. 3 per 2. Ya. Oke. Sekarang tinggal yang O. Sebelah kiri ada 9. Yang kiri ada 9, Ya. sebelah kanan 2. Sebelah kanan ada 2. Yang O sebelah kanan cuma ada 2 toh? 3. Ini ada O nggak? Ada, Bu. Ini ada O. Ada. Yuk kita dari CO2. Ada 8, Jumlah Bu. O-nya ada 6. Ini ya. 3 kali 2 ini 6. Ditambah 5 per
5/2, ya enggak? Ditambah lagi O-nya di sini ada 2, ya tidak? Iya. Ya, 6 itu dari sini, 5/2 ini, yang di sini ada 2. Jumlahnya diminta adalah 9, maka di sini harus sama dengan 9, ya tidak? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, ini kan pecahan nih. Kan 6 ditambah berapa? 6 ditambah X sama dengan 9. Berapa X-nya? 3, Bu. 3. Berarti ini kita harus buat 5/2 ditambah 2 sama dengan 3. Gimana caranya? 5 ditambah 1/2, ya enggak? Iya. Jadinya kan 6/2 sama dengan 3. Betul? Berarti yang 2 di sini kita harus ubah menjadi setengah. Berarti 2 di sini kita buat setengah. Nah, iya enggak? Oh enggak ya, kalau setengah enggak jadi. Kita buat 1/4, ya enggak? Iya. Kalau 1/4 kan ini ada 2 ya. 1/4 kali 2 kan sama dengan 2/4, sama dengan setengah. Ya kan? Karena yang kita inginkan adalah setengah. Nah, seperti ini setara nggak? Setara? Setara. Banget ini. Setara. Bisa cara mengerjakannya? Bisa, Bu. Ya. Oke. Kalau bisa, nomor yang B tugas. Ya. Yang C nggak usah, nanti kebanyakan. Tapi kalau mau coba, lebih bagus. Oke, sudah 16.40. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, pastikan sudah mengisi presensi, dan presensi hanya cukup sekali, ya. Oke. Cukup ya hari ini ya. Cukup, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya Rani, gimana Ran? Oh cukup. Tidak, Bu. Ya udah. Kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tugas yang ada mudah-mudahan tidak memberatkan, tapi malah membuat kalian semakin paham ya. Nanti dikerjakan, dikumpulkan ke Google Classroom ya, masing-masing kalian. Maksimal mungkin minggu ini ya. Minggu ini berarti berakhir di hari Minggu boleh ya. Maksimal di hari Minggu pukul 12.00 ya, siang ya, 12 siang ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya kopes dulu yang udah mengerjakan. Oke, udah ada di rekaman saya ya. Oke. Saya buat gini dulu.